Sebuah raket ditembakkan membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X dengan kecepatan awalnya 50 meter per second dan G-nya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya, besar kecepatan awal roket dari sumbu X dan sumbu Y. Di sini kita tentukan dulu, diketahuinya sudut elevasinya 37 derajat. Kemudian kecepatan awalnya 50 meter per second dan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Maka kita tentukan di sumbu X pakai V0 X berarti pakai cos, sedangkan di sumbu Y pakai sin. Berarti 50 kali cos 37 itu 0,8, 40 meter per second untuk kecepatan pada sumbu X dan 30 meter per second untuk kecepatan pada sumbu Y. Ini hanya diuraikan aja ya, karena yang ditanya kecepatan di sumbu X dan sumbu Y. Soal yang sama, roket yang ditembakkan sudutnya 37 derajat, kecepatan awalnya 50 meter per second, dan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Sekarang yang ditanya adalah vektor kecepatan roket pada saat 1 detik. Jadi roketnya sudah bergerak setelah detik pertama dia ada di mana, kecepatannya berapa itu ya. Di sini untuk tahu vektor kecepatan kita juga tetap harus menguraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Kita tadi sudah tahu persamaan dari Vx atau kecepatan pada sumbu X dikali cos V0 kali cos, maka Vx-nya 40, dan di sumbu Y Vy-nya pakai rumus GLBB, karena kan di sumbu Y itu geraknya vertikal itu gerak lurus berubah beraturan. Maka pakai V0 sin theta dikurang G kali T. Dapat Vy-nya atau kecepatan di sumbu Y-nya 20 meter per second. Kemudian kita jumlahkan, karena ini vektor, kecepatan itu besaran vektor, kita jumlahkan dengan rumus Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Didapat besarnya akhirnya itu 20 akar 5 meter per second. Sebuah roket ditembakkan membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X, kecepatan awalnya 50 dan G-nya 10. Yang ditanya kecepatan roket pada titik tertinggi. Yang ditanya kecepatannya ya, bukan titik tertingginya, tapi kecepatan pada saat titik tertinggi. Di sini kita uraikan kecepatan roket pada titik tertingginya dalam arah horizontal dan vertikal. Untuk arah vertikal di sumbu Y, karena udah titik tertinggi berarti dia tidak bisa ke atas lagi, kita anggap kecepatan Y-nya itu 0. Sedangkan untuk arah horizontal, karena geraknya adalah jenisnya gerak lurus beraturan, maka kecepatannya tetap, yaitu sama dengan kecepatan awal pada sumbu X, pakai V0 X, V0 kali cos 37 itu aja. Berarti langsung dapat nilainya 40 meter per second. Sebuah roket ditembakkan membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X, kecepatan awalnya 50, G-nya 10. Yang ditanya arah kecepatan roket pada saat waktunya 1 detik. Pada saat si roketnya sudah berangkat, udah terbang di detik pertama, arahnya ke arah mana? Berapa derajat arahnya? Di sini untuk menentukan arah gerak kita pakai rumus tan. Tan theta itu kecepatan pada sumbu Y dibagi kecepatan pada sumbu X. Jadi kita cari dulu kecepatan pada sumbu X dan kecepatan pada sumbu Y. Kita dapat pada sumbu X kecepatannya 40 meter per second, pada sumbu Y kecepatannya 20 meter per second. Maka nilai arahnya pakai tan theta tadi, Vy-nya itu tadi 20, Vx-nya 40, maka 20 per 40 adalah setengah. Tan setengah itu bukan sudut istimewa ya, kita pakai kalkulator di sini. Saya ngitungnya pakai kalkulator, maka saya dapat tetanya sebesar 26,6 derajat. Artinya pada detik pertama si roket itu sudah bergerak dan berada pada posisi 26,6 derajat dari sumbu X. Jadi udah beda lagi sudutnya dari sudut elevasi awalnya.
sebuah roket ditembakkan membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X dengan kecepatan awalnya 50 meter per second dan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Kemudian tentukan titik tertinggi dari roket tersebut. Di sini kita langsung saja pakai rumus titik tertinggi dengan Y maksimum sama dengan V0 kuadrat kali sin kuadrat theta per 2G. Masukin nilainya, kecepatan awalnya 50, sinnya sin 37, terus G-nya 10, maka kita dapat tinggi maksimum yang dapat ditempuh oleh roket yaitu 45 meter.